Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Hari ini Rabu 1 Juni 2022. Marilah sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Allah yang tinggal di dalam hati kami, terangilah kami dan cerahkanlah hati dan pikiran kami untuk dapat melihat pesan-pesan kebenaran yang disampaikan melalui pemberitaan firman. Biarlah firman Allah sampai ke dalam hati kami, dan kami dengan penuh ketaatan berupaya untuk melaksanakannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 41, ayatnya yang ke-14. Demikian dikatakan, "Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah Yang Maha Kudus, Allah Israel." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, cacing dan ulat merupakan binatang yang sangat menjijikkan bagi kebanyakan orang. Cacing biasa hidup di tanah yang banyak sampah. Anak-anak di kampung biasanya mencari cacing di tempat pembuangan sampah ketika mereka hendak memancing. Banyak cacing bisa ditemukan di tempat itu daripada di tempat yang lain. Tapi apakah orang mau berlama-lama di tempat yang kotor seperti itu? Apabila harus bersentuhan dengan cacing yang menjijikkan? Jawabnya tidak. Sebisa mungkin orang akan langsung meninggalkan tempat kotor yang banyak cacingnya itu ketika urusan mereka sudah selesai di situ. Intinya, cacing begitu menjijikkan. Nah, renungan kita hari ini menceritakan bahwa Allah memanggil Yakub dengan sebutan cacing. Artinya seseorang yang begitu menjijikkan. Mengapa Yakub terlihat menjijikkan di mata Tuhan? Memang, jika kita melihat perjalanan hidup Yakub, sungguh banyak perbuatannya yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yakub pernah menipu kakaknya untuk mendapatkan hak kesulungan. Yakub juga menipu ayahnya Ishak untuk mendapatkan berkat. Inilah sebabnya Allah memanggil Yakub dengan sebutan cacing dan memanggil Israel dengan sebutan ulat. Perilaku Yakub menggambarkan perilaku bangsa Israel pada umumnya, penuh dengan pemberontakan kepada Tuhan, hina dan menjijikkan. Tapi bukan di situ inti dari pemberitaan hari ini. Inti pemberitaan hari ini adalah mau mengatakan, walaupun Yakub dan bangsa Israel begitu menjijikkan di hadapan Tuhan, namun Allah tetap menunjukkan kasih-Nya kepada Yakub si cacing yang menjijikkan itu, dan kepada Israel si ulat yang kotor itu. Allah tetap menolong dan menebusnya. Jadi, dari sini kita diajak untuk melihat dari perspektif yang lain. Kalaupun Allah menyebut Yakub cacing dan Israel ulat, ini bukanlah hinaan atau cacian, melainkan hendak menunjukkan bahwa Allah pun tetap mencintai dan mengasihi si cacing dan si ulat itu, sekalipun dirinya begitu menjijikkan. Sebutan ulat ini tidak hanya ada di kitab Yesaya. Kitab Ayub pun menyebut bahwa manusia sebagai ulat. Jika kita membaca Ayub 25 ayat 6, di situ dikatakan, lebih-lebih lagi manusia yang adalah berenga, anak manusia yang adalah ulat. Ayub menyebut anak manusia itu adalah ulat. Ini adalah pengakuan betapa hinanya kita semua, pribadi lepas pribadi. Sehingga apa yang pantas kita banggakan? Apakah kita akan bermegah di hadapan sesama kita, terlebih di hadapan Tuhan? Ingatlah saudara-saudara, ketika kesombongan kita hendak menampakkan wajahnya, maka bersegeralah kita merenungkan firman ini yang menyebut diri kita sebagai cacing dan ulat. Ketika hati kita hendak menunjukkan kecongkakannya di hadapan orang lain, ingatlah bahwa di dalam diri kita pun ada banyak sekali cacing-cacing yang menjijikkan. Sehingga sebelum kita memandang jijik kepada orang lain,
marilah terlebih dahulu kita menemukan kejijikan itu di dalam diri kita sendiri. Itu sebabnya Raja Daud di Mazmur 22 ayat 7 mengatakan, "Aku ini tidak lebih daripada seekor ulat." Itulah sebenarnya hakikat kita. Dan kita tahu ulat itu diam di tanah, di debu tanah. Dan ini menggambarkan bukankah kita juga berasal dari debu tanah. Dan yang kedua, cacing dan ulat juga gambaran tentang kelemahan. Cacing adalah binatang yang tidak memiliki senjata untuk membela dirinya sendiri. Berbeda dengan binatang-binatang lain seperti lebah misalnya, yang memiliki sengat untuk membela dirinya. Kalajengking yang memiliki capit, ular yang memiliki bisa, atau landak yang memiliki duri untuk membela dirinya dari serangan lawan. Tapi cacing punya apa? Cacing tidak punya apa-apa untuk membela dirinya. Bahkan dia tidak memiliki tulang belakang. Cacing harus mengandalkan kehendak penciptanya kalau dia mau tetap hidup, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi inilah yang membuat cacing dan ulat begitu istimewa di hadapan Allah. Allah senang memakai istilah cacing, karena hal ini menunjukkan ketergantungan yang kuat antara umatnya atau ciptaannya dengan dirinya sendiri. Cacing memang lemah, diinjak sekali saja langsung mati. Disinilah cacing memiliki sebuah sikap kepasrahan yang sungguh-sungguh terhadap kekuatan Tuhan. Dan inilah sifat yang diharapkan oleh Tuhan dari bangsanya Israel. Dengan menyebut Yakub sebagai cacing dan Israel sebagai ulat, Allah ingin menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, seperti halnya cacing. Itulah sebabnya Allah berkata dalam renungan kita hari ini, "Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau," demikianlah firman Tuhan. "Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel." Pada saat firman ini disampaikan, bangsa Israel memang sedang terpuruk sehancur-hancurnya. Mereka sedang berada di pembuangan Babel. Mereka hancur, baik secara fisik, secara moral maupun spiritual. Tetapi di saat itulah firman Allah menyapa mereka untuk memproklamasikan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan bangsa Israel yang sedang terpuruk itu. Saudara-saudara, bukankah ini seruan bagi kita juga? Dengan menyebut bahwa kita ini tidak lebih dari seekor ulat, Tuhan mau mengingatkan kita agar kita tidak mengoverestimate diri kita sendiri. Jangan memandang diri kita terlalu tinggi. Karena apa? Karena orang yang mengoverestimate dirinya akan cenderung mengunderestimate orang lain, mengunderestimate keadaan, dan mengunderestimate setiap tantangan. Dan akibatnya, kita akan salah kalkulasi. Itulah yang terjadi pada orang Israel ketika mereka belum ditaklukkan oleh bangsa Babel. Mereka terlalu memandang tinggi dirinya. Mereka menganggap diri mereka adalah bangsa pilihan Allah yang tidak akan mungkin gagal, apalagi sampai dikalahkan oleh bangsa kafir. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan justru membiarkan semuanya terjadi dan menimpa bangsa yang sombong dan congkak itu. HKBP juga pernah menyebut dirinya HKBP Nabolon, HKBP yang besar. Tapi apa yang terjadi? Kalau kita mau jujur, dari segi lembaga pendidikan kita pun sudah kalah dari gereja yang lain yang pernah kita anggap gereja kecil. Dari segi rumah sakit pun kita kalah dari rumah sakit milik gereja lain. Bahkan dari segi kemajuan dalam hal apapun, kita sebenarnya harus berpikir dua kali untuk menyebut diri kita lagi sebagai HKBP Nabolon. Tapi marilah kita belajar untuk menyebut diri kita ini HKBP si cacing atau HKBP si ulat. HKBP yang kecil di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan mengangkat kita. Karena Tuhan merendahkan orang yang meninggikan dirinya, tetapi Dia meninggikan orang yang merendahkan hatinya. Maka marilah saudara-saudara kita menyadari sebagaimana panggilan Tuhan kepada kita hari ini. Kita adalah cacing dan ulat. Cacing yang menjijikkan, namun dikasihi oleh Tuhan. Ulat yang lemah.
Oleh sebab itu Tuhan ingin kita benar-benar bersandar dan berserah kepadanya. Mari menghentikan kalkulasi kita, dan saatnya kita mengikuti kalkulasi Tuhan. Maka si ulat yang lemah itu akan diangkat menjadi kepala oleh Tuhan, dan akan memberkati banyak orang dalam kehidupannya. Karena itulah upah bagi orang-orang yang mau bersandar pada kekuatan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau mengingatkan kami bahwa kami tidak lebih daripada cacing dan ulat. Sebagaimana Engkau memanggil Yakub cacing dan Israel ulat, maka begitulah juga panggilan yang pantas bagi kami. Tetapi beritanya adalah bahwa Tuhan tetap mencintai si cacing yang menjijikkan itu. Dan Tuhan tetap menolong dan mengangkat si ulat yang lemah itu. Maka biarlah Tuhan kami juga tidak meng-overestimate diri kami. Maka tolong kami Tuhan melihat diri kami tidak lebih daripada cacing dan ulat. Dan memang itulah yang ada di dalam diri kami. Sehingga kami tidak tergoda untuk memandang jijik orang lain. Kami tidak tergoda untuk memandang tinggi diri kami sendiri. Sebaliknya, mampukan kami untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dan merendahkan diri di hadapan sesama kami. Karena hanya dengan itulah Tuhan akan mengangkat kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Bersama firman-Mu kami jalani hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.